Ya, salam teman-teman. Shalom semuanya, pemuda yang dikasih Tuhan. Gimana kabarnya teman-teman di sana? Pastinya Baik-baik ya. Betul. Teman-teman yang ada kuliah online, sekolah online, kerja di rumah, di kantor, di pabrik, yang masih kerja juga, pasti Tuhan memberkati. Dan juga tetap semangat kan? Ya. Pastinya. Untuk teman-teman yang kangen ibadah pemuda, pada kali ini kita akan ibadah pemuda secara online. Oke, kita akan ajak teman-teman pemuda untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lagu yang pertama berjudul Serukan Namanya. Oke, teman-teman pemuda yang dikasih Tuhan, kita tadi sudah memuja memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian. Kemenangan terjadi di sini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat malam hari ini
kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah pemuda ini, dan sebentar kami mau persiapkan hati dan pendengaran kami untuk kami dibentuk oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya atas setiap kami ya Tuhan. Terlebih Tuhan mengurapi hamba-Mu yang saat malam hari ini bertugas untuk menyampaikan berkat kebenaran firman bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin bahwa hikmat-Mu turun atas hamba-Mu yang saat hari ini bertugas, hingga setiap kami boleh menerima berkat kebenaran firman, dan terlebih setiap kami pemuda-pemudi-Mu ya Tuhan boleh terus didewasakan, sehingga kami boleh terus taat dan hormat hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita dapat bertemu meskipun masih lewat video online ini, tetapi saya percaya tidak mengurangi semangat kita di dalam kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Karena kita semua tahu dari mendengar firman, iman kita bertumbuh, menjadi kuat, dan kita menjadi pribadi-pribadi atau orang-orang muda yang kuat dalam segala situasi. Kita juga tahu bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu yang kita alami dan itu tidak menyenangkan kita. Tetapi dari firman kita semua tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang percaya, tidak ada yang kebetulan. Atas izin Tuhan, dan itu bagian dari proses kehidupan, ujian iman yang harus kita jalani. Nah, oleh karena itu, dari firman kita akan semakin ngerti bahwa hidup kita ini karena Tuhan yang menciptakan kita. Kita jadi ada, kita hidup, kita dilahirkan, tentunya beda-beda. Ada yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang serba berkecukupan. Ada yang masih dalam proses perjuangan, perintisan dari nol. Ya. Tetapi yang penting adalah tetap semangat, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan pasti campur tangan. Tidak selamanya susah terus. Ada saatnya kita menikmati bahagia, sukacita yang dari Tuhan. Tergantung kita. Mungkin dalam situasi sulit, tapi kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, maka hati kita tetap bersukaria, bersukacita untuk selalu memuliakan Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara-saudara semua, pemuda-pemudi gereja Gemah Tabernakel Gresik dan Surabaya, ataupun mungkin saudara-saudaraku yang saat ini sedang menonton video ini, saya mengajak saudara semua untuk kita belajar firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini berbicara tentang Allah berkuasa melaksanakan janjinya. Sekarang saudara-saudara siapkan Alkitabnya, karena saya rindu untuk membaca ayat ini bersama dengan saudara. Di dalam Roma 4 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Roma 4 ayat 20
dan 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Berbicara tentang janji Tuhan, saudara, banyak sekali janji Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudaraku semua sudah menerima atau menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Salah satunya adalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Seumur hidup kita, selama kita di dunia ini, bahkan sampai nanti kita pulang ke sorga, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu ada untuk kita. Nah, itu salah satu janji Tuhan bagi kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Ada satu janji Tuhan yang paling besar, janji terbesar dari Tuhan buat kita adalah janji sorga, keselamatan. Tetapi belum digenapi. Nanti saya yakin saudara-saudara, pemuda-pemudi pengen umur panjang. Ya, umur panjang melayani Tuhan, umur panjang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang tua, menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita diberkati, kemudian kita menjadi berkat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari seorang pribadi yang bernama Abraham. Abraham adalah seorang pribadi yang beriman. Sehingga Abraham ini mendapat julukan atau sebutan atau panggilan Bapa orang beriman. Tentu melalui proses yang panjang. Tidak 1-2 hari, 1-2 bulan, atau 1-2 tahun. Tetapi proses yang cukup panjang yang dihadapi atau dijalani oleh Abraham. Dan ternyata Abraham dinyatakan lulus oleh Tuhan. Sehingga Abraham dipanggil sebagai bapaknya orang beriman. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan di dalam surat Roma ini, kita melihat bahwa Abraham adalah pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada janji Tuhan. Mungkin ada saudara yang berkata, Abraham pernah gagal. Saya setuju dengan Anda. Abraham pernah gagal. Gagalnya di mana? Suatu hari terjadi kelaparan dan Abraham harus mengungsi ke Mesir. Ketika sampai di Mesir, Abraham khawatir, takut karena istrinya Sarah cantik. Abraham berpikir bahwa jangan-jangan Raja Mesir membunuh dia, kemudian Sarah dijadikan istrinya. Sehingga ketika mereka sampai di Mesir, Abraham dan Sarah harus berbohong. Mereka mengatakan bahwa, khususnya Abraham berkata kepada Raja Mesir, Sarah ini bukan istrinya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap memberikan penyertaan. Sehingga
malam hari raja tidurnya tidak bisa nyenyak, dan dibuat Tuhan sadar bahwa ternyata Sarah ini bukan adiknya Abraham, tetapi istrinya. Akhirnya Sarah dikembalikan kepada Abraham. Ini bukti bahwa Abraham pernah gagal. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham sudah masuk di dalam rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Abraham pernah gagal, tetapi rancangan Tuhan harus terus terlaksana dalam kehidupan Abraham. Demikian saya dan saudara, mungkin kita pernah gagal, tetapi ingat, rancangan Tuhan dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara tidak pernah gagal. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena Dia yang berkuasa untuk melaksanakan setiap janjinya dalam kehidupan kita. Hidup kita ini terus belajar untuk pegang janji Tuhan. Jangan pegang janji-janji palsu di dunia ini. Janji dari manusia atau janji dari siapapun itu. Karena janji dari manusia, janjinya bisa dilupakan, mungkin masih ingat, tetapi terbatas, tidak sanggup, tidak mampu untuk melakukan janjinya. Karena manusia terbatas, punya kelemahan, punya keterbatasan. Tapi puji Tuhan, hari ini kita diberitahu firman bahwa ada satu pribadi yang berkuasa, yang sanggup melaksanakan janjinya dalam kehidupan kita. Pribadi itu saya yakin saudara juga kenal namanya. Sebutkan bersama saya, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia yang berkuasa, Dia yang sanggup melaksanakan, menepati janjinya dalam kehidupan kita. Janji pemeliharaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan, kita terima setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam ayat-ayat ini bahwa Abraham ketika menerima janji Tuhan, ia tidak bimbang. Abraham tidak bimbang. Orang yang bimbang karena tidak percaya. Abraham tidak bimbang karena Abraham percaya kepada Tuhan yang sudah memanggil dia keluar dari Ur Kasdim. Kita flashback sedikit ketika Tuhan memanggil Abraham. Tuhan berkata, aku akan membawa kamu ke satu tempat yang tidak diberitahukan kepada Abraham sebelumnya. Tidak tahu di mana tempatnya. Tetapi Abraham percaya bahwa Tuhan yang memanggil dia dan Tuhan yang menuntun dia pasti sampai tujuan. Dan apa yang Tuhan janjikan itu pasti yang terbaik. Sehingga Abraham menerima panggilan Tuhan, dia melangkah, dia berjalan. Dan tentunya, tadi saya sudah menyampaikan, di tengah perjalanan harus menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Salah satunya kelaparan yang tadi saya sudah sampaikan. Tetapi orang yang berjalan dalam panggilan Tuhan, orang yang berjalan dalam rancangan Tuhan, pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar. Nah, itulah sebabnya hari ini firman juga mengingatkan kepada kita, anak-anak muda, orang-orang muda yang penuh semangat di dalam menjalankan atau melakukan tugasnya sebagai seorang murid, seorang mahasiswa, seorang karyawan,
semangat itu perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Karena orang-orang yang penuh semangat, orang-orang yang penuh dedikasi, orang itulah yang akan terus dituntun oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham tidak bimbang karena Abraham percaya kepada Tuhan yang sudah memanggil dia. Saya berdoa, saudara-saudara semua menjadi pribadi-pribadi yang tidak bimbang. Ada saudara yang mungkin berpikir bahwa keadaan membuat hidup dalam kebimbangan. Bimbang menghadapi hari esok, masa depan. Karena dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang mungkin tadi saya katakan masih dalam perjuangan perintisan. Ya, merintis dalam hal ekonomi. Dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang pas-pasan. Pingin kuliah, tapi karena belum ada dana, maka tidak melanjutkan kuliah. Saya mau katakan bahwa meskipun saudara tidak melanjutkan kuliah, hanya berakhir di SMA atau SMU atau SMK, tapi saya mau bilang, Tuhan berjanji, hari esok itu ada di tangan Tuhan. Masa depan itu di tangan Tuhan. Mungkin hanya lulusan SMA, SMK, tetapi kalau hidupmu bersandar Tuhan, maka Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang menata jalan hidup saudara, sehingga saudara menikmati kebaikan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan dalam hidup saudara. Nah, itulah sebabnya jangan ada di antara saudara yang pesimis. Tetapi belajarlah untuk selalu optimis, beriman tentunya, karena Tuhan yang sudah memanggil hidup saudara, Tuhan juga yang akan melanjutkan karyanya dalam kehidupan saudara. Jangan merasa bahwa aku sudah gagal. Dibandingkan temanku yang lain, mereka bisa kuliah dengan baik. Sementara saya tidak melanjutkan kuliah. Saya mau berkata kepada saudara bahwa apapun keadaanmu hari ini, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau diperhatikan oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya milikilah semangat. Semangat untuk mendekat kepada Tuhan. Jangan bimbang. Karena orang yang bimbang, orang itu tidak percaya kepada Tuhan yang telah berjanji dan dia berkuasa untuk melaksanakan setiap janjinya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada dasar bagi Abraham untuk percaya kepada Tuhan. Tidak mungkin. Mustahil. Karena usia Abraham sudah lanjut. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Abraham itu tahu bahwa sudah tidak mungkin punya keturunan. Karena usianya sudah lanjut. Rahim Sarah sudah tertutup. Ya sudah. Sampai di sini. Selesai sudah. Tetapi kita semua melihat bahwa janji Tuhan harus digenapi dalam kehidupan Abraham. Dan juga janji Tuhan juga pasti digenapi dalam kehidupan kita. Mungkin kita melihat sekitar kita, keadaan kita sudah tidak mungkin, mustahil Pak. Tapi saya mau katakan hari ini kepada kita,
Abraham tahu bahwa sudah tidak mungkin. Tetapi dia tetap percaya. Tidak bimbang. Karena dia percaya Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil di dalam kehidupannya. Dan saya berdoa, keyakinan itu juga kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda yang masih panjang perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita tentunya bersama Tuhan kita pasti bisa. Jangan takut, jangan khawatir, karena seperti Tuhan berkata kepada Abraham di dalam Kejadian 15 ayat pertama. Kita akan baca ayat ini, Kejadian 15 ayat 1. Saya masih mengajak saudara-saudaraku semua untuk membaca ayat ini bersama-sama. Kejadian 15 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham. Akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Tuhan berfirman kepada Abraham, aku perisaimu. Perisai adalah satu alat pelindung diri, sehingga orang yang berlindung di balik perisai tetap aman. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, aku perisaimu. Hari ini Tuhan juga berkata kepada kita bahwa Tuhan adalah perisaimu, Tuhan adalah perisaiku. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Kita aman ketika kita dekat dengan Tuhan. Keamanan itu dari Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar untuk mengandalkan Tuhan. Percaya hanya kepada Tuhan. Karena memang itu yang harus dilakukan. Ya, percaya satu-satunya hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Dia yang sanggup menolong kita. Nah, itulah sebabnya poin pertama yang harus kita ingat di dalam hidup ini, hadapi apapun dalam kehidupan kita, kita jangan bimbang. Saudara pemuda-pemudi Gereja Kemah Tabernakel, Gresik dan Surabaya, belajar untuk menghadapi hari esok, hari depanmu dengan tidak bimbang. Karena saudara percaya janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Poin yang kedua adalah kuat imannya. Iman kita harus kuat. Bagaimana caranya supaya iman kita kuat? Caranya adalah mendengar firman. Mendengar firman, iman kita bertumbuh, kita menjadi kuat. Ada satu peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Petrus ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus berkata, kalau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Tuhan berkata, ya ini aku. Dan apa yang terjadi? Petrus berjalan di atas air. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tetapi itulah yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Pada saat Petrus mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, maka Petrus percaya, Petrus melangkah, dan Petrus berjalan di atas ketidakmustahilan. Semua bisa terjadi karena orang yang percaya kepada Tuhan pasti menerima pertolongan dari Tuhan. Kita kembali kepada Abraham. Abraham
tidak bimbang ketika menerima janji Tuhan. Abraham imannya kuat ketika menerima janji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, saya dan saudara, kita juga belajar dalam hidup ini. Ada banyak hal yang akan terjadi. Tapi ingat bahwa waktu-waktu yang sudah-sudah, Tuhan sudah banyak menolong kita. Percayalah bahwa hidup kita di saat-saat yang akan datang, Tuhan juga selalu ada. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, akulah perisaimu, aku melindungi kamu. Orang yang mendapat perlindungan dari Tuhan bukan berarti semuanya berjalan lancar, mulus, semuanya aman terkendali. Tentu tidak, saudara. Seperti Abraham contohnya. Di dalam perjalanan kadang ada kesulitan. Tapi jujur. Ya, jujur. Saudara, coba ingat-ingat. Lebih banyak susahnya atau lebih banyak senangnya, saudara? Coba saudara menjawab. Lebih banyak senang atau lebih banyak susahnya? Pasti saudara menjawab lebih banyak senangnya. Amin. Lebih banyak senang kan? Susahnya cuma sebentar. Tapi kadang secara manusia pada saat menghadapi situasi atau keadaan yang tidak menyenangkan, nah ini butuh semangat. Harus berjuang untuk tetap bertahan, berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu bahwa kalau Engkau izinkan ini terjadi, berarti ada maksud Tuhan di balik semuanya. Maka mulai ingat firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Hadapi kesulitan. Yang pertama, tidak bimbang. Artinya percaya Tuhan. Yang kedua, imannya kuat. Sehingga mampu, sanggup untuk terus melangkah maju. Abraham terus melangkah maju, terus melangkah maju. Sampai nanti Abraham tiba di tempat yang Tuhan janjikan. Yang ketiga adalah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memuliakan Allah. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20 itu, 3 poin itu ada di situ. Saudara perhatikan, ayo saudara lihat Alkitabnya, saudara lihat di dalam ayat yang ke-20. Saya akan bacakan kembali untuk saudara. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Tidak bimbang, kuat imannya dan memuliakan Allah. Memuliakan Allah artinya mengucap syukur. Ya. Saya rindu saudara-saudara, belajarlah mengucap syukur. Apapun keadaan saudara hari ini, belajar mengucap syukur. Kita semua ingat, ada seorang hamba Tuhan bersama temannya, mereka berdua di penjara karena beritakan firman, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tetapi mereka ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Ada saudara yang pernah berkunjung ke penjara? Ada? Saya pernah lebih dari 2 kali mengadakan kunjungan atau besuk. Rasanya gak enak, saudara. Semuanya serba dibatasi. Ya, itu keadaan penjara. Keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang semuanya terbatas. Secara manusia, pasti rasanya kepingin keluar, kepingin bebas. Tetapi Rasul Paulus ketika diizinkan Tuhan masuk ke dalam penjara, apa yang dilakukan di dalam penjara, saudara? Mengucap syukur dengan menaikkan pujian. Ya.
pujian syukur kepada Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi? Pada saat mereka menaikkan pujian syukur, Tuhan datang dan Tuhan memberikan pertolongan. Terjadi gempa bumi yang hebat. Sehingga Paulus dan temannya bersama dengan tahanan-tahanan yang lain, mereka bisa bebas keluar dari penjara. Ya, tetapi puji Tuhan mereka tidak melarikan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang juga berkata, sekalipun pohon ara tidak menghasilkan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, aku tetap beria-ria memuliakan Tuhan. Itulah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu hari ini apa yang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara. Tapi ingat baik-baik firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita hari ini. Keadaan di sekitar kita tidak membuat kita untuk tidak mengucap syukur. Apapun yang terjadi, belajarlah mengucap syukur. Karena Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap mengasihimu. Tuhan Yesus tetap menyertaimu. Seandainya pergumulan yang saudara hadapi, Tuhan belum memberikan pertolongan, saya percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan. Sehingga dengan kekuatan itu, saudara sanggup untuk menghadapi kesulitan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan saudara. Ada banyak contoh saudara, baik yang ada di dalam Alkitab maupun di dalam kenyataan hidup yang saya lihat. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan selalu hadir dalam kehidupannya. Tuhan menolong mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, sehingga saatnya mereka menerima pertolongan Tuhan. Dan saya percaya, saudara dan saya juga pasti mengalami hal yang sama. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini belajar untuk tidak hanya memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu semuanya tipuan. Tetapi belajarlah untuk melihat yang tidak kelihatan, tetapi pasti. Kita baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Kemudian kita sambung, kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini orang yang sama. Ketika di dalam penjara, memuji Tuhan, mengucap syukur. Kenapa? Karena yang diperhatikan bukan yang kelihatan. Yang dilihat bukan keadaan di sekitar. Sehingga walaupun keadaan di sekitar kita tidak menyenangkan, tetapi tetap mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan orang-orang seperti itulah orang-orang yang tetap bertahan dalam segala keadaan. Ada orang-orang muda yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ada banyak orang muda tentunya di dalam Alkitab. Tapi saya mau merilis keempat orang muda ini bagi kita semuanya. Yang pertama adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. 4 orang pemuda. Mereka termasuk dalam orang Israel yang sedang
di dalam pembuangan. Tetapi orang-orang muda ini, mereka memiliki iman yang kuat, sehingga mereka tidak bimbang dalam situasi yang sukar sekalipun, mereka tetap memuliakan Tuhan. Sehingga pada saat mereka menerima perintah harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, keputusan yang mereka ambil adalah mereka tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. Saudara tahu, taruhannya nyawa, maut di depan mata. Tetapi mereka berkata, tidak, kami tidak akan menyembah kepada patung yang Tuhanku dirikan ini. Kami hanya menyembah kepada Tuhan. Seandainya Tuhan kami tidak menolong kami, kami tetap menyembah Dia. Kami tetap percaya kepada Dia. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ada orang yang berkata, kalau Tuhan menolong saya, kalau Tuhan sudah memberkati saya, kalau Tuhan sudah mendengar doa saya, maka saya akan semakin setia, rajin ikut ibadah pemuda, rajin pelayanan. Apakah benar? Belum tentu. Ya. Yang benar adalah sekarang, seandainya Tuhan belum menolong saya, seandainya Tuhan tidak menjawab doa saya, gak apa-apa. Saya mau tetap setia mengiring Tuhan. Saya mau tetap melayani Tuhan. Karena saya tahu Tuhanku hidup, Dia berkuasa untuk melaksanakan setiap janjinya dalam kehidupanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa firman Tuhan hari ini menguatkan saudara, ya, sehingga saudara semakin kuat. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat situasi membuat pesimis, tetapi lihat Tuhan, pandang Tuhan yang mengasihi hidup saudara. Jangan membatasi kuasa Tuhan, jangan membatasi karya Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Jangan bimbang, imanmu harus kuat, dan selalu mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Maka rencana Tuhan terus terlaksana dalam kehidupan kita. Tetap semangat di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Karena upamu besar di sorga. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Baik, akhir dari firman Tuhan hari ini, saya mengajak saudara-saudara semua untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang baik hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Engkau adalah pribadi yang hidup, yang berkuasa, dan Engkau yang sanggup melaksanakan setiap janjimu dalam kehidupan kami. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kepadamu. Kami tidak bimbang. Karena kami tahu bahwa tidak ada pribadi yang lain yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi, baik dari gereja ke Mata Bernakel atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kuatkan mereka semua Tuhan. Jamah mereka semua Tuhan. Yang mungkin kemarin-kemarin hidup dalam kebimbangan, hidup dalam kekhawatiran. Karena melihat kiri kanan, gak mungkin, mustahil. Tetapi hari ini lewat firman Tuhan, bagi kami tidak mungkin, tapi bagi Tuhan selalu mungkin. Bagi kami mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Tuhan menolong kami yang ada di gereja. Tuhan menolong kami semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat yang masing-masing. Mungkin yang ada di rumah, di kantor, di mana saja mereka berada. Tangan Tuhan terulur dan memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian berkat dari firman Tuhan. Pastinya teman-teman semuanya pasti diberkati dengan firman Tuhan yang telah diberitakan. Betul. Oke, selanjutnya saya mau mengajak teman-teman untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Dari Utara dan Selatan. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita akan akhiri ibadah persekutuan pemuda ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan saat malam hari ini. Kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan sudah menyertai kami, bahkan Tuhan sudah melawat ibadah kami dari awal hingga menjelang akhirnya ini ya Tuhan. Kami percaya setiap kami yang beribadah saat malam hari ini boleh menerima sukacita, boleh menerima damai sejahtera yang hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh naik dan layak hanya di hadapan-Mu saja. Terlebih firman Tuhan yang saat malam hari ini sudah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah boleh menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami ya Tuhan. Bahkan melalui firman yang sudah kami dengar saat malam hari ini, biarlah terus memberikan kami pengertian, bahkan melalui firman-Mu juga memberikan pendewasaan iman bagi setiap kami pemuda-pemudi-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang saat malam hari ini sudah menaburkan benih firman bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus pimpin, Tuhan terus jamah, bahkan Tuhan senantiasa memberkaya hikmat atas hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga dalam pelayanan hamba-Mu ini nama-Mu saja yang semakin ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Dan sebentar kalau kami akan mengakhiri ibadah kami dalam doa, biarlah Tuhan tuntun kami, Tuhan pimpin kami, bahkan dalam setiap aktivitas kami Tuhan sendiri yang akan terus memimpin langkah kami ya Tuhan, sehingga di dalam masa muda kami boleh terus belajar untuk berserah, bersandar, dan memberikan apa yang terbaik hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah saat malam hari ini kita akhiri pada kita dengan menerima berkat yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan membawa kita ke surganya yang mulia. Amin.